Saya Asmanjari Aziza dengan nomor NIM 125221045. Di sini saya akan membahas tentang cerita pendek karya Sayaka Murata Sensei berjudul Clean Marriage, atau judul bahasa Jepangnya adalah Kekonto Seikatsu. Novel ini diterbitkan di tanggal 1 Januari 2015 di majalah Granta. Novel ini hanya terdiri dari 8 halaman saja, dan tema dari novel ini adalah seksualitas, atau lebih spesifiknya adalah pernikahan tanpa hubungan seksualitas. Mereka berdua, Nobuhiro Takahashi dan Mizuki Takahashi, merupakan sepasang suami istri yang menikah tanpa adanya rasa nafsu. Jadi pure rasa kasih sayang saja sebagai partner, atau seperti hubungan adik kakak umumnya gitu. Jadi mereka menikah tanpa ada hubungan seks di dalamnya. Mereka sudah lama berhubungan seperti ini. Namun di tengah-tengah cerita diceritakan bahwa Mizuki ini datang dengan suaminya ke klinik untuk konsultasi tentang ovulasinya dia sepertinya. Dan di situ ternyata kliniknya itu sudah menangani. Ketika dia sedang berkonsultasi, dokternya ini kayak menyaranin mereka untuk melakukan clean breeder. Clean breeder adalah pembuahan yang dilakukan tanpa adanya hubungan seks. Jadi itu murni karena bantuan mesin saja gitu. Jadi karena emang niat mereka cuman konsul tadinya, ketika mereka ditawari program seperti itu mereka tidak langsung mau gitu. Terus suaminya atau Nobuhiro juga merasa tidak tertarik, atau mungkin dia kayak malah merasa kesal dia, jadi nggak tertarik sama sekali untuk program itu. Jadi mereka akhirnya pulang, dan di tengah perjalanan itu mereka singgah ke kafe di mana Mizuki ini ke kamar mandi dan dihubungi oleh pasangan seks suaminya. Mereka adalah open relationship. Jadi mereka itu mempunyai pasangan masing-masing, atau kita bisa sebut dengan pasangan seks masing-masing. Jadi mungkin pasangan seksnya suami ini merasa cemburu karena si Mizuki ini. Terus perempuan itu mengirimkan foto-foto yang dimana menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan hubungan seksualitas. Namun ketika melihat foto ini, Mizuki merasa jijik gitu, atau merasa aneh karena seperti melihat adiknya yang sedang masturbasi. Nah, tapi di narasi selanjutnya diceritakan bahwa karena foto-foto itulah yang memicu si Mizuki ini memutuskan bahwa kita melakukan clean breeder. Nah, itu keinginan dia itu sampaikan ke Nobuhiro. Nah, tapi si Nobuhiro-nya ini kayak malah gitu. Padahal dia sebelumnya nggak oke. Nah, makanya saya juga bingung. Nah, tapi di rumah sakit di klinik itu mereka menjalani program sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan kebijakan kliniknya. Dia melakukan step-stepnya gitu secara baik dan sampai habis. Dan kemudian setelah mereka melakukan program itu, mereka berdua ke tamannya klinik itu. Dan di narasi itu saya benar-benar bingung, karena di dalam narasi itu ada diceritakan bahwa mereka kan sedang mengobrolkan tentang anak-anaknya, jenis kelamin anak gitu, mau anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi setelah yaudah kayak gitu kan, terserah lah mau anak laki-laki atau perempuan sama aja, it's okay, dochi demo i. Terus ada narasi di mana anak kecil perempuan yang kayak manggil ibunya kayak mama gitu. Nah, setelah melihat adegan tersebut, Nobuhiro tuh kayak malah kayak mual
dia tuh kayak jongkok tuh sambil gitu, sambil muntah kayak mual gitu, kayak melihat membaca narasi tersebut. Saya tuh kayak merasa apakah dia menyesal gitu ketika sudah lepas melakukan clean breeder tersebut, apakah dia merasa jijik dengan hal-hal yang kayak gitu dengan si Mizuki, karena kan emang selama ini mereka hubungannya as a partner, as a kakak adik gitu kan, as a siblings. Jadi setelah melakukan itu kayak dia merasa jijik atau disgust banget. Tapi ada satu kalimat yang dimana kayak air, pokoknya gini, air mani suaminya itu tersembur hebat di vagina tuh, kayak narasi yang sangat membingungkan sekali bagi saya. Kayak tiba-tiba narasi itu muncul ketika narasi sebelumnya menceritakan bahwa laki-laki itu muntah, mual gitu. Jadi setelah ada narasi seperti itu saya merasa bingung, gitu. Terus tapi menurut saya ini open ending sih ya. Jadi saya menanggapinya bahwa menginterpretasinya seperti itu. Jadi mereka si Nobuhiro merasa menyesali keputusan yang secara tiba-tiba atau intrusif tahu tentang dia tiba-tiba oke aja gitu ngelakuin clean breeder itu gitu. Jadi dia kayak merasa jijik gitu mungkin ya dengan keputusan apa yang dia telah buat. Tentang tema seksualitas ini sebenarnya Sayaka Murata Sensei ini udah sering banget diangkat gitu di dalam cerpen atau novelnya beliau. Seperti Gadis Minimarket itu saya baca, itu juga sama tentang seksualitas juga, tapi dia bedanya itu di sisi perempuan yang sudah tua, sudah mateng lah gitu, 40-an kayaknya, siapa yang namanya lupa saya. Pokoknya dia tuh kayak pekerja minimarket gitu, dan udah lama banget kerjanya dari 18 sampai di umur 28 atau 38 gitu, pokoknya udah tua lah, 30-an. Dan dia belum nikah. Kan perspektif orang terhadap cewek tua yang belum nikah itu kan kayak jelek banget ya. Jadi kayak perawan tua atau seperti itulah, dikatanya seperti itu. Jadi menurut saya topik-topik yang dibawakan oleh Sayaka Murata Sensei itu sangat-sangat omoshiroi. Jadi saya berkeinginan buat baca-baca karya beliau selanjutnya, selain yang tadi yang Gadis Minimarket dan tadi Clean Marriage. Jadi saya ingin membaca karya-karya beliau yang lainnya.